Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan kita yang kedua ya untuk semester 1 ini. Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa yang belum absen silahkan absen. Linknya sudah ada di GC. Kemudian untuk pembelajaran hari ini disiapkan bukunya. Kalau sudah punya buku ekonomi seperti ini silahkan dibuka. Kalau kalian belum punya, boleh nanti dicatat apa yang ibu jelaskan ya di layar. Kalau punya silakan dibuka bukunya halaman 10. Oke, untuk mempersingkat waktu, ibu mau jelasin tapi tolong audionya di-mute semua. Jadi hanya suara ibu saja yang kedengaran biar lebih fokus ya. Oke, good. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan ekonomi, yang dimana ekonomi itu adalah tingkah laku untuk mempelajari manusia. Jadi ekonomi itu adalah mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Karena kemarin sudah ibu bahas juga kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama ada produksi, yang dimana produksi itu adalah kegiatan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Pelakunya disebut dengan produsen. Kemudian kegiatan kedua ada distribusi, yang dimana distribusi ini adalah kegiatan penyaluran barang antara produsen ke tangan konsumen. Bisa kita jumpai di warung-warung dekat rumah, itu termasuk pelaku distribusi atau disebut dengan distributor. Kemudian pasar itu juga pelaku distributor. Apalagi kegiatan yang ketiga yaitu konsumsi, kegiatan yang setiap hari, setiap detik kita lakukan, yaitu kegiatan konsumsi. Apa saja? Kalian sekarang pakai baju sekolah, itu berarti mengkonsumsi baju sekolah. Kalian sekarang lagi belajar, itu berarti kalian juga melakukan kegiatan konsumsi dalam artian belajar. Ya. Kemudian apalagi? Kemarin juga ibu bahas tentang banyak macam-macam dari kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi. Bisa aja ilmu ekonomi moneter. Kalau berbicara tentang ilmu ekonomi moneter berarti kalian berbicara tentang keuangan. Ya, keuangan negara, mempelajari keuangan negara. Kemudian ada juga ilmu publik, ilmu ekonomi publik berarti berbicara tentang kebijakan pemerintah. Itu kemarin sudah ibu bahas. Kemudian ada ilmu ekonomi internasional, berarti belajar tentang perdagangan internasional, kerjasama antar negara satu dengan negara yang lain. Apalagi ada ekonomi regional, berarti ekonomi itu tidak jangkauannya hanya negara antar negara saja, tapi wilayah antar wilayah karena regional. Masih banyak yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang kelangkaan, kemudian kalau cukup waktunya ibu bahas juga tentang kebutuhan manusia, kemudian ibu bahas tentang pilihan, biaya peluang, dan skala prioritas. Itu kalau cukup waktunya ya. Ya, silakan kalian persiapkan bukunya, buku catatan. Karena apa yang ibu bahas nanti
Oke. Apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu catat, tolong dicatat ya, supaya catatan kalian lengkap. Karena Ibu kalau kasih ulangan itu tidak lepas dari catatan. Ya, hari ini semoga waktunya cukup. Ibu akan membahas tentang kelangkaan, kemudian tentang kebutuhan, kemudian tentang pilihan, kemudian tentang biaya peluang, dan skala prioritas. Kalau misalnya waktunya tidak cukup, kita sambung minggu depan. Ya. Nah, ini yang akan Ibu bahas materi pada hari ini. Oke, yang pertama materi tentang apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ada yang bisa jelaskan apa sih itu kelangkaan? Apa itu kelangkaan? Kelangkaan, saya Bu, kelangkaan artinya jumlah terbatas. Apa-apa ulang? Kelangkaan artinya jumlah bukan tanpa batas. Jumlah kebutuhan yang terbatas. Tanpa batas Bu. Tanpa batas. Bukan langka dong namanya kalau tanpa batas. Kelangkaan itu adalah keterbatasan barang atau jasa. Atau kelangkaan itu kondisi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan sarananya atau alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ini sumber daya alam ya. Kebutuhan terbatas. Ini pengertian dari kelangkaan, yaitu kondisi di mana pada saat kebutuhan manusia itu tidak ada batasnya, tidak terbatas, sedangkan sarana atau alat pemuas kebutuhannya terbatas. Yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan manusia atau manusia itu tidak akan pernah merasa puas, apalagi kalau ditambah dengan pertambahan jumlah penduduk. Itu akan mengakibatkan banyak manusia yang ingin memenuhi kebutuhannya, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Apa sih alat pemuas kebutuhan? Alat pemuas kebutuhan itu adalah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia itu sumbernya, Ibu bilang sumber loh ya, sumbernya dari sumber daya alam. Kalau tidak ada sumber daya alam, tidak akan menghasilkan barang, tidak akan menghasilkan jasa. Walaupun barangnya banyak, tapi kalau misalnya sumber daya alamnya sedikit, ya barangnya juga akan ikut sedikit. Gitu ya. Nah, kelangkaan itu muncul
Karena kebutuhan manusia lebih besar daripada alat pemuas. Bisa kalian sebut dengan SDA-nya. Jadi kebutuhan manusia itu lebih besar daripada alat pemuasnya. Karena adanya kondisi seperti ini, maka muncullah yang namanya ilmu ekonomi, ya. Karena adanya kondisi seperti ini, kebutuhan manusia lebih daripada alat pemuas kebutuhan, maka muncullah ilmu ekonomi. Nah, yang dimana ilmu ekonomi, Ibu jelaskan lagi, ulang biar kalian lebih ngena di kepalanya. Ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Semoga tulisan Ibu bisa dibaca ya. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kenapa ada ilmu ekonomi? Karena ada kondisi ini. Kondisi yang dimana manusia itu kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan alat pemuasnya terbatas. Muncullah namanya ilmu ekonomi. Yang dimana ilmu yang mempelajari tingkah laku si manusia ini agar dapat memilih kebutuhan yang penting daripada kebutuhan yang tidak penting. Nanti kita belajar di materi pilihan dan skala prioritas ya. Nah, contoh kelangkaan. Contohnya apa aja sih kelangkaan? Banyak. Kita lanjut di sini. Contoh kelangkaan. Misalnya tanah. Karena kita berbicara tentang sumber daya alam ya. Tanah. Di atas tanah itu banyak dibangun berbagai macam kebutuhan manusia. Apa saja? Rumah di atas tanah ya, rumah. Kemudian gedung, bisa gedung perkantoran dan semacamnya. Apalagi lapangan. Kemudian lahan untuk pertanian. Rumah sakit banyak. Nah, semakin bertambahnya jumlah penduduk manusia, maka semakin banyak semakin banyak yang dibutuhkan. Rumahnya semakin banyak, gedung-gedung semakin banyak dan semakin modern, lapangannya pun, lahan pertaniannya pun bertambah. Sedangkan si tanahnya ini luasnya tetap sama. Mulai dari manusia lahir sampai bertambahnya jumlah manusia setiap harinya, tanah luasnya masih sama. Gak ada yang namanya dunia makin meluas. Tetap sama, tanahnya tetap sama, luasnya tetap sama. Yang bertambah apa? Rumah, gedung, lapangan, lahan pertanian, rumah sakit, dan semacamnya. Itu yang bertambah. Kalau semakin banyak pembangunan seperti ini, maka yang langka apanya? Yang langka adalah si tanahnya ini. Nah, itu satu contoh kelangkaan. Bisa dipahami ya? Halo?
Halo. Bisa, Bu. Kita bisa bersuara. Bisa, Bu. Iya, makasih sudah bersuara. Jadi, apa sih penyebab dari kelangkaan? Penyebab kelangkaan. Penyebab kelangkaan itu ada 4. Yang pertama, pertambahan jumlah penduduk. Tambahan penduduk. Pertambahan penduduk ini menyebabkan terjadinya kelangkaan, sama seperti Ibu bilang sebelumnya, ya. Semakin banyaknya jumlah penduduk yang ada di muka bumi ini, maka semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Apalagi satu manusia saja itu kebutuhannya banyak, apalagi bermiliar-miliar manusia yang ada di muka bumi. Jadi dalam artian manusianya bertambah, kebutuhannya bertambah, sedangkan sumber daya alamnya tetap atau berkurang. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Itu baru satu penyebab. Penyebab yang kedua, keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan SDM, sumber daya manusia. Batasan SDM, sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini disebut juga dengan tenaga kerja. Sumber daya manusia ini disebut juga dengan tenaga kerja. Tenaga kerja itu dikatakan langka apabila manusianya itu kekurangan skill, atau skill itu seperti kemampuan mengelola alam, pengetahuan, keterampilan, itu namanya skill. Atau bisa juga kemampuan dalam mesin, dalam mengelola mesin, mengelola alat untuk mengolah alam. Nah, itu. Ini dikatakan langka apabila SDM yang berkualitas itu semakin hari semakin berkurang. Apa sih SDM yang berkualitas? SDM berkualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas? Apa yang dimaksud dengan SDM berkualitas? Itu SDM yang mampu untuk atau yang memiliki kemampuan dua ini, memiliki skill dan memiliki kemampuan dalam mengelola alam menggunakan mesin. Itu adalah SDM yang berkualitas. Contohnya, kenapa kita perlu tenaga kerja yang berkualitas? Kenapa kita perlu SDM yang berkualitas? Contohnya, kalian tahu ada pohon. Sebentar ya.
pohon apabila dibiarkan begitu saja, kita lanjut tadi sampai contoh kenapa kita memerlukan SDM yang berkualitas. Contohnya saja misalnya pohon. Pohon apabila diproduksi itu banyak bisa diproduksi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalnya saja pohon diproduksi menjadi meja, pohon diproduksi menjadi lemari, pohon diproduksi menjadi rumah. Nah, apabila dibentuk atau diproduksi membentuk barang-barang ini, maka itu akan lebih bermanfaat. Nah, untuk membentuk pohon menjadi barang-barang ini, itu memerlukan yang namanya skill, memerlukan yang namanya kemampuan. Kemampuan dalam artian mengelola mesin agar bisa memproduksi meja, lemari, rumah, dan lain sebagainya. Banyak dari pohon tersebut. Apalagi yang bisa disulap agar kebutuhan itu bisa digunakan, contohnya kapas. Pohon kapas itu apabila dilihat ya begitu aja, kalian hanya bisa melihat saja. Tapi kalau misalnya ada SDM yang berkualitas, tenaga kerja yang bisa mengelola kapas itu menjadi sebuah kebutuhan, nah itu bagus. Contoh, kapas diproduksi menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Nah, baru ada manfaatnya, baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Makanya Ibu tekankan sebelumnya bahwa SDM yang memiliki skill, yang memiliki kemampuan dalam mengelola alam itu tidak banyak, tidak semuanya bisa, gitu ya. Makanya keterbatasan sumber daya manusia itu juga salah satu penyebab dari kelangkaan. Kalau misalnya keterbatasan SDM-nya yang memiliki skill atau SDM yang berkualitas itu sedikit, maka yang mengelola alam itu juga sedikit. Itulah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan, ya. Nah, bagaimana caranya memiliki SDM yang berkualitas? Belajar, ya. Belajar itu bisa di mana saja, bisa di sekolah, bisa di luar sekolah dengan kursus. Misalnya saya mau kursus menjahit, saya mau kursus untuk memperbaiki mesin, memperbaiki kulkas, banyak macamnya. Saya mau kursus menyetir mobil. Nah, itu juga termasuk memperdalam skill atau kemampuan yang kalian miliki, ya. Sampai di sini, sampai di kelangkaan, ada yang mau ditanyakan? Ini tadi kita bahas tentang kelangkaan. Ada yang mau ditanyakan? Halo, masih ada orang? Iya, Bu. Nah, oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang kebutuhan, ya. Sambil dicatat, Nak, ya. Kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Ada yang tahu?
Kebutuhan adalah perasaan kekurangan yang berasal dari dalam diri manusia terhadap barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada manusia itu sendiri, baik kepuasan jasmani maupun rohani. Oke, bisa. Atau secara singkat, atau bisa secara singkat, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia, segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia, segala sesuatunya ini itu disebut dengan kebutuhan. Ya. Sama seperti prinsip ekonomi, manusia dikatakan makmur. Jadi, manusia dikatakan makmur apabila mampu memenuhi kebutuhannya. Jadi apabila kita sebagai manusia mampu untuk memenuhi kebutuhan kita, maka disebut dengan makmur. Ya. Kebutuhan di sini yang dimaksud adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar tercapainya kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan apa itu? Ada yang tahu kebutuhan apa itu? Kebutuhan yang harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi itu mengancam kelangsungan hidup. Ada yang tahu kebutuhan apa itu? Sandang, pangan, papan. Pintar. Sandang, pangan, Pangan dan papan. Oke. Itu masuk dalam jenis-jenis kebutuhan ya. Jenis-jenis kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, yang pertama ada kebutuhan intensitas. Intensitas itu adalah kebutuhan utama atau disebut dengan kebutuhan yang penting. Intensitas itu adalah kebutuhan utama atau kebutuhan yang penting, ya. Nah, intensitas itu dibagi menjadi 3 kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pertama. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia tersebut. Yaitu seperti kata kalian tadi, sandang, papan, dan pangan. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, kebutuhan pertama ya. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Sekunder ini dalam artian kebutuhan yang dipenuhi apabila kita sudah memenuhi kebutuhan si primer tersebut. Jadi kebutuhan sekunder itu dipenuhi apabila kita sudah memenuhi kebutuhan primer.
Kebutuhan sekunder apa contohnya? Banyak. Misalnya kalau kita sudah memenuhi kebutuhan pertama, rumah misalnya, kita sudah punya tempat tinggal, apalagi yang dibutuhkan yaitu lemari, kasur, kursi, meja, dan lain sebagainya. Atau misalnya saya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan, apalagi yang saya butuhkan, misal saja piring, gelas, sendok, dan masih banyak lagi. Itu namanya kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga itu ada kebutuhan tersier. Tersier itu adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila manusia sudah memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya, jadi Ibu ulangi sekali lagi, kebutuhan tersier itu dipenuhi apabila manusia tersebut sudah memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya, tadi sudah ada lemari kasur di dalam rumah. Saya mau lebih dari itu. Misalnya saya mau lemari jati. Atau saya punya motor di rumah, saya mau lebih dari itu, saya mau beli mobil. Jadi yang namanya kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang dipenuhi apabila kalian mampu, apabila manusia itu mampu untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Ya, sampai sini paham? Kalau misalnya penjelasannya Ibu cepat, dikasih tahu ya, biar Ibu pelan-pelan. Oke, jenis kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan menurut sifat. Kalau kebutuhan menurut sifat ini terbagi lagi menjadi dua kebutuhan, yaitu ada kebutuhan jasmani dan ada kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani itu berarti kebutuhan yang dipenuhi dari luar atau kebutuhan yang dipenuhi oleh tubuh kita. Contohnya misalnya mandi, atau ketika kita lelah, kita istirahat atau tidur. Nah, itu bisa. Itu kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan dari dalam, dari hati, dari pikiran kita. Apa? Misalnya contohnya ibadah. Atau ketika kita suntuk, kita mendengarkan musik. Atau ketika kita lagi jenuh sama sekolah, kita bisa liburan. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan rohani. Ketika kita merasa puas, maka kebutuhan rohani kita tercapai. Itu ya. Itu menurut sifat. Yang ketiga, ada kebutuhan menurut waktu. Nah, kalau kebutuhan menurut waktu ini sama juga dibagi menjadi dua. Yaitu ada kebutuhan sekarang, jadi berdasarkan waktu ya. Ada kebutuhan sekarang dan ada kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang itu berarti kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu juga. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia tersebut. Contohnya, ketika saya sakit, maka minum obat. Ya kan?
Tidak mungkin kita sakit hari ini minum obatnya seminggu kemudian. Atau ketika saya lapar sekarang, nanti saya makan 2 hari kemudian. Nah, itu maksudnya seperti itu. Kebutuhan-kebutuhan yang mendesak saat itu juga harus dipenuhi. Makan ketika lapar, tidur ketika ngantuk, minum obat ketika sakit. Nah, itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Kalau kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang dapat ditunda, dalam artian tidak akan mengancam kelangsungan hidup kita apabila kebutuhan tersebut ditunda. Contohnya apa kebutuhan yang bisa ditunda? Misalnya liburan, atau kita menabung untuk membeli sesuatu. Nah, itu adalah kebutuhan yang bisa ditunda. Oke? Terus jenis kebutuhan yang terakhir atau yang keempat itu ada kebutuhan subjek. Ya, kebutuhan subjek ini dibagi menjadi 2. Jadi kebutuhan subjek dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan individu, dan ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu itu maksudnya adalah setiap individu, setiap manusia, setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena jangankan setiap orang, setiap gender pun itu berbeda-beda. Kebutuhan laki-laki dengan kebutuhan perempuan itu berbeda. Setiap profesi pun berbeda. Kebutuhan misalnya petani memerlukan cangkul untuk menggarap sawah, atau enggak si siswa atau pelajar membutuhkan alat tulis untuk belajar. Tidak mungkin terbalik kan, tidak mungkin siswa belajar menggunakan cangkul. Atau misalnya petani menggarap sawah menggunakan alat tulis. Nah, itu setiap individu kebutuhannya berbeda-beda. Kemudian kelompok. Kelompok ini adalah kebutuhan yang bisa digunakan bersama-sama. Contohnya jalan raya. Semuanya bisa digunakan, semua manusia bisa menggunakan jalan raya. Apalagi sekolah, rumah sakit, WC umum, banyak. Itu adalah kebutuhan yang digunakan secara bersama-sama. Ya, sampai di jenis-jenis kebutuhan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Halo, nggak tidur kan? Tidak ada Ibu, tidak ada. Jangan sampai Ibu menjelaskan dikira mendongeng loh ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Materi berikutnya tentang pilihan. Apa sih itu pilihan? Ada yang tahu apa itu pilihan? Ada yang tahu apa itu pilihan? Gak ada?
Kenapa diam semuanya? Pilihan itu adalah alternatif. Pilihan itu adalah alternatif yang tersedia. Ya, pilihan itu adalah alternatif yang tersedia. Dalam artian kita sebagai manusia harus memilah-milah kebutuhan yang harus dipenuhi atau kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk dipenuhi. Makanya ada yang namanya pilihan atau alternatif yang lain. Contohnya, saya punya atau saya sekolah, uang saku saya misalnya 25.000. Nah, uang saku saya 25.000. Untuk ke sekolah banyak pilihan yang tersedia. Yang pertama, saya bisa menggunakan Grab. Kalau menggunakan Grab dari rumah saya ke sekolah itu bisa menghabiskan biaya 20.000. Atau saya membeli bensin untuk motor saya senilai 10.000 per liternya. Itu alternatif, pilihan yang tersedia. Nah, kalau kalian dihadapkan pada pilihan ini, alternatif yang mana yang kalian pilih? Kalau kalian dihadapkan pada pilihan ini, alternatif mana yang kalian pilih? Berarti kalian lebih memilih untuk membeli bensin untuk motor kalian daripada naik Grab ke sekolah. Ya, gitu ya. Nah, banyak alternatif yang lain. Atau contohnya, saya punya tabungan 5 juta rupiah. Contoh ya, saya punya tabungan 5 juta rupiah. Mendekat tahun ajaran baru. Ulangi, mendekat tahun ajaran baru, pasti setiap anak itu pengen punya tas baru. Pokoknya serba baru, tas baru, sepatu baru, kotak pensil baru, pulpen baru, seragam baru, semuanya serba baru di tahun ajaran baru. Sedangkan kalian juga dihadapkan harus membayar daftar ulang. Kemudian apalagi kalian dihadapkan pada keinginan untuk jalan-jalan. Misalnya jalan-jalan ke Samarinda sebelum masuk sekolah. Ya, ini kondisinya menjelang mendekati tahun ajaran baru ya. Oke. Kalau kalian dihadapkan pada pilihan ini, yang mana yang akan kalian dahulukan?
Ibu tanya sekali lagi, kalau kalian dihadapkan pada pilihan ini, yang mana kalian dahulukan? Jalan-jalan, Bu. Bayar daftar ulang. Daftar ulang, Bu. Boleh. Daftar ulang, Bu. Daftar ulang. Ya, boleh jalan-jalan, boleh tas baru, boleh membayar daftar ulang, itu pilihan kalian. Tapi setiap pilihan itu ada resiko tersendiri. Contoh misalnya, saya pilih membeli tas baru, sepatu baru, pokoknya serba baru pada awal tahun ajaran baru. Dengan resiko saya akan punya utang sama sekolah, tagihan akan ditagih akhir semester, atau saya akan menunda list liburan saya. Itu resiko yang pertama. Atau misalnya saya lebih memilih untuk membayar daftar ulang. Dengan resiko ketika awal ajaran baru saya memakai tas lama dan sepatu lama. Atau saya menunda liburan ke Samarinda. Atau ada tadi yang pilih lebih baik jalan-jalan, Bu. Dengan resiko daftar ulang saya memiliki utang dengan sekolah dan saya ke sekolah menggunakan tas lama, sepatu lama. Nah, itu semua adalah pilihan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, itu dimaksud dengan pilihan. Alternatif yang tersedia apa saja dengan resiko-resiko yang akan terjadi. Ya. Contoh apalagi banyak, misalnya terjadi kelangkaan gas, kelangkaan atau kalau kalian ingat dulu itu zaman ibu masih SD, kita kalau masak menggunakan minyak tanah. Nah, semakin langkahnya minyak tanah, ada alternatif yang lain, yaitu kita menggunakan gas LPG. Itu ya, masih banyak lagi. Atau dulu masak masih menggunakan kayu bakar, sekarang sudah ada kompor listrik bahkan. Nah, itu lebih memang makin maju sebuah negara atau makin berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang. Oke? Karena waktunya mau habis, untuk materi tentang biaya peluang dan skala prioritas Ibu lanjutkan minggu depan. Ini materinya waktunya sudah habis. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Ngerti ndak Ibu bilang apa dari tadi? Insyaallah. Nanti, Bu, ada pilihan, ada catatan soalnya, Bu. Iya, Bu, betul. Hah? Apa? Sebentar, Ibu capture dulu ya yang hadir hari ini. Jangan lupa yang hadir hari ini tetap isi absen ya. Oke? Ibu akhiri hari ini, semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.